Oke, di video ini kita akan coba belajar bareng bagaimana caranya kita instalasi bukan Ubuntu ya, Debian server. Nah, untuk memperoleh Debian, kalian bisa mengunjungi situs ini, cdimage.debian.org, lalu /mirror/cdi-image/archive, atau nanti link deskripsinya akan saya taruh di kolom komentar. Nah, sekarang kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini banyak banget ya. Jadi sebenarnya Debian itu sekarang sudah versi Buster atau versi 10 dari sini, yang rilis sekitar Juli 2019, belum lama ya. Lalu sekarang versi 10.3 ini kita lihat ke sini. Tanggal 9 Februari 2020. Oke. Tapi sebenarnya untuk demonya saya tidak akan menggunakan Debian 9. Jadi kita di sini akan menggunakan Debian Stretch 9.11. Nah, tapi di video kemudiannya saya coba akan buatkan video belajar bareng untuk Debian Busternya sekaligus untuk perbandingan kira-kira yang dibedakan tuh apa sih kira-kira. Nah, seperti itu. Banyak yang kita bisa lakukan dengan Debian ini, tapi untuk di video ini kita akan fokus instalasi. Nah, ada juga referensi lainnya, kalian bisa kunjungi Debian minhandbook.info/browse/stable. Ini untuk Debian 10. Tapi ini sebenarnya saya baca-baca masih relevan ya untuk Debian 9. Oke. Nah, sekarang downloadnya gimana? Downloadnya kalian bisa klik di sini. Lalu sesuaikan ya. Kalau misalkan kalian pengen yang 32 bit, kalian pilih yang ini. Yang 64 bit yang ini, yang paling atas. Kita pilih yang ini aja. Yang 64 bit ya, biar marem. Lalu kita bisa pilih yang ISO DVD. Nah, kita scroll ke bawah, silahkan di download, silahkan dipindah, lalu kita akan coba demokan lewat VirtualBox. Oke, kita mulai saja instalasi Debiannya. Kita bikin baru ya, klik new, lalu kita beri namanya bebas ya, tapi kudu diingat-ingat. Kalau saya namanya Debian 964 bit, simple aja. Tipenya Linux, versionnya Debian 64 bit. Lalu next. Oke, memory size kita do CRI tadi ya, sesuai ketentuan kita bisa pakai 512 MB. Next. Harddisknya create a virtual harddisk now, create. Lalu harddisk file type-nya kita akan coba pakai VHD, virtual harddisk. Lalu next. Lalu di sini ada storage on physical harddisk, kita bisa ini aja pilih next. Lalu file location and size ini diklik. Kita cari penyimpanannya. Kalau saya simpannya di tempat biasanya saya nyimpan, kalian tentukan sendiri nyimpannya di mana. Oke, kalau sudah save. Lalu ukuran harddisknya saya buat cukup besar, 30 GB. Kalau sudah create. Kalau sudah, kita bisa klik start di sini. Oke, nah ini kenapa kok tampil begini? Karena kita sebenarnya belum setting. Oke, jadi begini, kita bisa klik ini, choose a virtual optical disk file, lalu kita cari sistem operasi kita disimpannya di mana, bukan di sini. Nah, lalu cari sistem operasi Debiannya nih ya,
sesuai, kita sesuaikan pakainya 9.11.0, kita pilih yang DVD 1 karena untuk instalasinya Debian itu hanya memerlukan DVD yang satu. Open, lalu start. Oke, kita maximize. Jadi seperti ini ya tampilan awal untuk instalasi Debian 9. Di sini ada dua mode install, mode grafik dan juga yang biasa. Biasa itu ya seperti kita install Ubuntu server di sebelumnya, sama seperti itu. Cuman warnanya saja yang beda. Kalau grafik itu seperti Linux grafik pada umumnya, seperti Linux Mint, Ubuntu desktop dan lain-lain. Nah, kita pilih yang ini aja, yang nomor 2, kita enter. Instalasinya nggak jauh berbeda. Oke, yang pertama adalah language. Language di sini kita bisa pilih English, enter ya. Kalau sudah country, territory, or area, kita bisa pilih other, enter ya. Lalu continent or region kita pilih Asia, enter. Lalu country, territory, or area kita bisa pilih Indonesia, enter. Lalu base defaultnya biarkan saja United States, enter. Keyboardnya, jenis keyboardnya kita pakai American English, enter. Nah, biarkan memproses terlebih dahulu. Oke, configure the network ya. Configure the network, hostname-nya biarkan Debian. Kalau ya kita instalasi Ubuntu ya pasti Ubuntu, biarkan saja, enter. Domain name-nya kita kosongkan. Lalu root passwordnya seperti biasa ya, kita passwordnya, kalau saya passwordnya Nur, kalian ya terserah. Nah, enaknya di sini kita bisa lihat passwordnya itu apa. Caranya tekan tab lalu tekan spasi. Nah, nanti kelihatan nih. Oke, lalu kita tekan lagi re-enter password, verifikasikan passwordnya. Kita ketik ulang passwordnya itu tadi apa. Kalau saya kan Nur nih, lalu enter. Oke, full name-nya nama saya, enter. Ini sudah diketikkan, enter. Lalu passwordnya lagi kita samain. Kalau tadi password untuk root atau administratornya, kalau yang ini password untuk user, jadi beda ya. Tapi kita passwordnya harusnya sama, walaupun harusnya sih beda, disarankan. Oke, enter. Select a city in your time zone, kita pilihnya Western, enter. Oke, partitioning metodenya kita coba manual lagi, enter. Pilih yang ini, enter. Lalu yes. Create empty partition table on this device, yes. Lalu kita pilih yang bawah ini, free or lock, kapasitas harddisknya free space, lalu create. Kita di sini bikin pertama 30 spasi giga, berarti 30 giga, enter. Tipenya primary, locationnya begini. Lalu mount pointnya pertama ya pasti slash, ini untuk directory atau partisi defaultnya milik Linux. Kalau Windows kan local disk C, kalau ini root atau slash. Kalau sudah done, nah lalu selanjutnya kita pilih yang bawah, kita bikin swap area, enter ya tadi, create, lalu enter lagi, ini biarkan saja logical. Nah, use as nya ini kan slash home, kita ganti, enter. Lalu swap area. Nah, kalau sudah kita pilih dan setting up, enter. Lalu finish. Nah, for the change to this, kita baru bisa pilih yes.
Oke, scan another CD or DVD, no ya. Lalu use a network mirror, no. Oke, sama seperti di Ubuntu server pasti ada namanya select and install software. Oke, participant in the package usage survey kita bisa pilih no. Oke, nah sekarang begini. Ini adalah softwarenya yang harus diinstal yang mana. Jadi untuk demo kali ini dihapus, ini dihapus, kita biarkan yang ini. Kalau di Debian, kalau di Ubuntu kita kan kosong semua. Nah, karena secara default Ubuntu ini pasti akan menginstal yang paling bawah ini kalau di Debian. Nah, tapi kalau di Debian harus menginstal ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya untuk menampilkan terminalnya saja pada saat hasil instalasi, maka kalau misalkan di Ubuntu dia ada, tapi kalau di Debian, kalau misalkan yang ini kita checklist tanda bintangnya hilangkan, maka dia hanya blank hitam seperti itu. Jadi biar nggak ada kesalahan, kita pilih yang paling bawah, kalian bisa tekan tombol tab lalu enter. Tidak akan lama lagi prosesnya akan selesai. Installing the group bootloader, kita tunggu. Oke, install the group bootloader to the master boot record, kita bisa pilih yes. Lalu untuk device for bootnya kita bisa pilih bawah yang ini, lalu kita enter. Finish the installation. Oke, installation complete, kita bisa continue. Secara otomatis akan terrestart. Oke, kita coba login Lukman, passwordnya Nur. Oke, nah perbedaan di Debian dan Ubuntu apa? Kalian salah satunya coba misalkan sudo spasi su. Saya clear dulu, kalian bisa tekan Ctrl L. Nah, komennya tidak tersedia. Nah, jadi ada sedikit perbedaan pada komennya atau komentarnya atau perintah CLI ini. Kalau di Ubuntu ini, tapi kalau di Debian adalah ini su, lalu passwordnya Nur. Jadi itu salah satu contohnya seperti itu. Walaupun ada persamaannya, contoh kalau kita mematikan atau men-shutdown, caranya ini init spasi angka 0. Itu dulu yang untuk pembahasan kali ini. Jadi kita sudah berhasil menginstal Debian versi 9 64 bit.